Musim kemarau dan kekeringan menjadi sebab akibat yang seringkali tak terpisahkan. Sumber mata air bahkan aliran sungai mengalami penurunan debit air yang drastis. Kondisi seperti ini biasanya menjadi masalah bagi masyarakat, khususnya di daerah dengan intensitas hujan dan cadangan air tanahnya yang sangat minim. Seperti di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Kreativitas unik ditunjukkan beberapa masyarakat di Desa Oof, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kalau dilihat dari bentuknya, ini sih kincir air. Tapi karena beberapa minggu yang lalu air sungai meluap dan kincir air ini telat untuk diangkat, ada beberapa kerusakan. Jadi kita harus betulin supaya nanti bisa dipasang lagi, bisa digunain lagi tentunya. Kincir air merupakan alat utama dari sistem irigasi yang dibuat masyarakat. Berbahan dasar kayu, membuat alat ini harus senantiasa dilakukan pengecekan. Ini yang mana aja Bapak yang rusak? Ini yang rusak Ibu, mesti butuh kayu lagi, tali. Oh, kurang bahan kita ya? Kurang bahan begitu. Gitu. Nah ini karena kerusakannya cukup banyak, kita kekurangan bahan. Saya sama Bapak saya mau cari dulu ke hutan untuk cari kayu supaya bisa disatuin lagi ya. Naik ke atas. Dibutuhkan jenis kayu dengan karakter yang kuat dan elastis sebagai bahan yang digunakan. Jadi yang dipakai ternyata hanya kayu-kayu tertentu seperti ini, kayu bunga putih dan juga sama kayu johar juga bisa ya Pak. Tapi yang kita pakai sekarang yang ini. Dan kenapa kayu ini? Karena kayu ini yang bisa lebih elastis dibanding kayu yang lain. Kalau kayu yang lain agak dipiring-piringin sedikit, itu dia akan patah. Tapi kalau ini enggak. Berat. Nih bahan yang lainnya ini adalah gewang. Pohon gewang ini untuk digunakan sebagai nanti untuk tali-tali nyambung-nyambung kayu-kayunya, dan yang dipakai dahannya yang masih muda seperti ini. Ayo Pak. Setidaknya 2 kincir air terdapat di desa ini. Satu kincir ini biasanya dapat mengaliri perkebunan yang dikelola 2 hingga 3 keluarga. Bahan-bahan pembuatannya yang mudah didapat menjadi alasan utama kincir air ini masih bertahan. Ini ada apa ini? Tidak usah. Oh, sorry. Nah ini ternyata teknik untuk pasang kayunya nggak sembarangan. Jadi kita harus maku di bagian ujung-ujung kayu karena ini bagian yang sangat penting dan mudah bergeser. Dan untuk di bagian tengahnya nanti akan kita tali ya Pak ya, pakai gewang lagi. Oke. Lalu lagi. Sekitar 4 meter kincir air ini dibuat. Dirancang agar dapat membawa pasokan air yang cukup setiap harinya. Tahan dulu. Ini kalau saya perhatiin si kincir air ini sebenarnya ada 2 sisi. Jadi tiap sisinya itu dia berisi 12 jari-jari. Kalau misalnya masyarakat di sini pasang itu jumlahnya harus genap. Karena putarannya akan lebih sempurna dibandingkan jumlahnya ganjil. Jadi tahapannya tadi roda yang satunya disangkutin di sebelah kiri, yang satu lagi kita sangkutin di sebelah kanan, dan di tengah-tengahnya itu ada penyangganya, itu dari besi supaya dia bisa seperti menyatu begini dan harus sama posisinya.
Setelah bingkai dan roda-roda kincir air dipasang dan dipastikan aman, dilanjutkan tahapan pemasangan papan. Papan ini berfungsi untuk mendorong kincir dengan tenaga yang dihasilkan arus sungai. Pasang, Bapak. Ini cara masangnya itu nggak sembarangan karena kita harus pasang di tiap sisi jari-jarinya. Tapi yang pertama harus dilakukan, ini harus dilengkapin dulu satu kayu. Jadi satu, dilengkap lagi satu, itu fungsinya untuk biar dia tidak rapet. Jadi ada rongga sedikit. Kalau misalnya udah dari awalnya rapet, nanti susah muternya. Aduh, seru. Kincir air biasanya dibangun di area sungai dengan arusnya yang cukup kuat. Bendungan sederhana pun dibuat untuk menambah kekuatan arus air. Batu-batu inilah yang digunakan untuk menutup dan menggiring arus air ke area kincir. Selain kayu, bambu menjadi bahan utama yang tak kalah penting. Bentuknya yang tabung berfungsi sebagai gayung yang akan mengisi pasokan air. Kita masuk ke proses terakhir. Ini adalah pemasangan bambu untuk di sampingnya. Itu bisa diibaratkan sebagai gayung yang nanti akan menimba air, dan posisinya pun si lubangnya harus mengikuti arus seperti ini. Nih, di depan sana lubangnya. Jadi pada saat arus ke sana, dia mengikut ke sana. Nanti pada saat dia naik, airnya ada di dalam. Terus baru dia ditempain ke atas itu. Ini cerdik banget sih caranya. Lagi di mana lagi, Bapak? Nah, jadi pergerakan kincir airnya ini, dia akan membawa bambu-bambunya menuju ke atas yang sudah berisi air. Lalu dia akan tumpah di atas sini, tuh, dan akan mengalir menuju kebun. Kita cuma punya asnya, kita perlu punya ada 3-4 tahun di situ. Nah, mana tuh? Kolam sedalam kurang lebih 2 meter ini dibangun sebagai wadah penampungan air. Dari sini, masyarakat dapat dengan mudah membawa air dan menyirami kebun-kebun mereka. Berkebun memang menjadi mata pencaharian utama masyarakat desa Oof. Pengairan yang lancar menjadikan kebun mereka subur. Sebagian hasilnya mereka jual ke pasar dan sebagian lagi mereka jadikan bahan pangan mereka.